20 September 2016 silam, kita semua dikejutkan dengan musibah banjir bandang yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana banjir bandang yang berasal dari luapan Sungai Cimanuk ini menjadi yang terbesar dan mengakibatkan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Setidaknya ada 34 korban tewas, belasan orang menghilang, dan sekitar 1.326 orang terpaksa pindah ke pengungsian. Tak hanya itu, banjir terparah dalam sejarah Garut ini membuat 2.511 rumah rusak, di mana sepertiganya tidak bisa dipakai. Banyak yang tak menduga peristiwa ini akan terjadi, sebab warga penduduk yang rata-rata telah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut tak pernah melihat adanya tanda-tanda bencana akan terjadi. Benarkah ada misteri penyebab banjir bandang yang tak diketahui masyarakat sekitar? Banjir yang terjadi ini memang akibat dari meluapnya air di Sungai Cimanuk. Namun banyak orang menilai bahwa sungai besar yang berhulu di kaki Gunung Papandayan, Kabupaten Garut ini mempunyai aura mistis yang cukup kuat. Di antaranya adalah mitos tentang orang dari daerah selain Jawa Barat yang tidak boleh mandi di Sungai Cimanuk, dan mitos adanya siluman buaya putih di sungai tersebut. Menurut orang tua dulu, ketika ada tamu atau kerabat dari luar daerah, khususnya daerah Jawa bagian timur, tamu atau kerabat itu tidak boleh mandi di Sungai Cimanuk. Cerita yang berkembang di masyarakat ini mengatakan jika hal tersebut dilanggar, dikhawatirkan akan terjadi celaka terhadap orang tersebut. Masih menurut cerita yang beredar, konon di dasar Kali Cimanuk ada sebuah istana yang sangat megah dengan pangeran tampan, yang kabarnya merupakan perwujudan dari buaya siluman itu. Tahun 2000 lalu, pernah ada kejadian seorang gadis mandi di sungai tersebut lalu terseret, padahal gadis tersebut bisa berenang. Beruntung nyawanya masih bisa ditolong. Gadis itu kemudian bercerita, pada saat terseret arus, ia merasa dibawa masuk ke sebuah istana dan diajak nikah oleh sosok pangeran itu. Miris dan sedih yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu dekat dengan Tuhan dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya, termasuk berzina. Kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda yang turut membantu para korban bencana di lokasi kejadian. Saat itu ia melihat ada seorang kakek berusia sekitar 65 tahun yang duduk termenung dengan mata berkaca-kaca di antara reruntuhan bangunan rusak. Kakek ini selamat dan bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Tapi di sisi lainnya, ia sangat sedih karena bencana yang terjadi di kampungnya, menurutnya ia pribadi disebabkan oleh tingkah laku masyarakat di sana. Saat didekati sang pemuda, kakek yang juga merupakan salah satu korban bencana banjir bandang itu bercerita bahwa di desa tempatnya tinggal, tingkah laku dan perbuatan sebagian masyarakatnya ternyata sangat jauh dari kesan agamis. Bahkan menurutnya, kampung ini tempat yang aman untuk anak muda berzina. Selain itu, di aliran Sungai Cimanuk sudah terlalu banyak bayi-bayi tak berdosa dibuang. Perbuatan kejam ini juga dibantu oleh bidan-bidan kampung yang tidak bertanggung jawab membantu proses aborsi. Menurut sang kakek, mungkin karena kurangnya sosok ustadz atau tokoh agama yang bisa membimbing dan menasehati masyarakat di sana. Banyak orang di kampung ini yang jauh dari Tuhan, sehingga mereka tidak takut berbuat maksiat. Selanjutnya dilansir situs berita online islampost.com, di salah satu kampung yang terkena bencana banjir bandang, yakni Kampung Sindang Wargi, ditemukan sebuah kitab suci Al-Quran tersangkut di sebuah pagar rumah. Sampul pembungkus Quran tersebut dipenuhi lumpur, basah, namun kondisinya masih baik dan utuh.
Rumah yang berdiri persis di pinggir kali Cimanuk itu berdiri kokoh, seolah-olah tak tersentuh oleh ganasnya amukan air bah Sungai Cimanuk. Padahal kondisi rumah di sekitarnya ada yang hanyut dan mengalami rusak berat. Rumah tersebut diketahui milik warga bernama Pak Irim dan Ibu Iman. Berikutnya adalah mengenai mitos adanya hutan larangan di Kabupaten Garut. Di hamparan lahan perkebunan kol di lereng bukit kawasan Puncak Cahe, Kabupaten Garut ini, ada sebuah parit kecil dengan air mengalir yang membelah bukit menjadi dua bagian. Parit kecil ini menurut warga setempat menjadi batas dengan hutan larangan yang dikeramatkan. Beberapa penduduk meyakini ada keterkaitan antara hutan larangan dan banjir bandang Garut. Hutan larangan ini dahulunya ditumbuhi tumbuhan liar khas ekosistem dataran tinggi. Tumbuhan itu menjadi pengikat tanah dan air agar tak cepat meluncur ke wilayah yang lebih rendah. Namun hutan larangan yang berada di ketinggian lebih dari 1.822 meter di atas permukaan laut itu sekarang banyak digunakan lahan untuk bercocok tanam sayuran seperti kol, kentang, dan tomat. Selain itu, hutan yang berhimpitan dengan dua kawasan hutan, yaitu hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani, Kesatuan Pemangku Hutan Garut, dan hutan konservasi yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Garut Kementerian Kehutanan ini juga ditanami pohon kopi dan pohon eukaliptus, tumbuhan yang sejatinya hanya ada di Australia. Alih fungsi lahan di hutan larangan inilah yang diduga menjadi penyebab banjir terbesar sepanjang sejarah Garut. Banjir bandang Garut terjadi tak lama setelah hujan dengan curah 225 mm mengguyur hutan larangan. Air hujan langsung meluncur di tanah dengan kemiringan 45 derajat tanpa sempat ditahan pepohonan. Dalam waktu 4 jam, air bah yang dikumpulkan dari hutan larangan pun sampai di kota Garut. Sementara itu, para ahli pun banyak yang mengkaji penyebab dari bencana banjir dahsyat di Garut ini. Salah satunya adalah Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD. Menurut hasil kajian timnya, selain faktor alam, penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Garut beberapa waktu lalu juga dikarenakan perubahan. Bandang di Garut beberapa waktu lalu juga dikarenakan perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya. Seperti dilansir antaranews.com, Rektor UGM ini menjelaskan banjir bandang bisa terjadi karena daerah Garut layaknya sebuah mangkok, di mana Kabupaten Garut dikelilingi oleh 7 gunung api sehingga air bermuara pada suatu titik. Kondisi ini pun diperparah dengan daerah aliran sungai Das, Cimanuk yang mengalami pendangkalan. Adanya curah hujan yang tinggi dengan intensitas 255 mm, sementara sebelumnya juga terjadi hujan sehingga tanah mengalami kejenuhan menyerap dan terjadi pendangkalan dan penyebarkan saluran-saluran air. Selain itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwonugroho mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Garut merupakan potret buruk aliran hulu Sungai Cimanuk. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terjadi kerusakan parah daerah aliran sungai Das. Menurut Sutopo,
Kondisi Sungai Cimanuk sudah cukup lama dinyatakan sejak 1980 silam sebagai gas kritis. Kondisi ini bisa dilihat setiap terjadi hujan, selalu menimbulkan banjir dan longsor pada daerah sekitar. Apalagi kejadian sehari sebelumnya bermula dari hujan lebat yang merata di 5 kabupaten lainnya di Garut, Sumedang, Kuningan, Tasikmalaya, dan Cianjur. Berdasarkan pengamatan BNPB, daerah aliran Sungai Cimanuk yang kritis dan rusak bisa dilihat dari kondisinya. Setelah diterjang banjir bandang beberapa jam kemudian, pada pagi harinya air kembali surut. Selain itu, ketika hujan menyebabkan banjir dalam skala luas, namun ketika hujan reda, air langsung surut dengan cepat. Terlepas berbagai mitos dan misteri yang menyelimuti fenomena banjir bandang dan longsor di Garut bisa terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, selain faktor alam dan campur tangan yang maha kuasa, kita sebagai manusia harus mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana serupa. Di antaranya dengan menjaga keseimbangan alam, batasi merubah hutan menjadi lahan pertanian agar air hujan dapat diserap sempurna. Sebisa mungkin jangan membangun pemukiman di kawasan sungai karena menghambat resapan air. Selain itu, pemerintah dan warga juga harus tetap siaga terhadap adanya peringatan dini bencana banjir bandang. Seperti dikatakan Rektor UGM, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati MSc PhD, tidak harus dengan alat tetapi bisa dengan human sensor atau dalam bahasa Jawa sebagai ilmu titen. Sehingga meski tidak hujan, jika air sungai menjadi keruh dan muka air naik, sebaiknya mereka yang tinggal di pinggir sungai menyingkir. Adapun antisipasi lain untuk jangka panjang dan jangka menengah bisa dilakukan peninjauan ulang tata ruang atau tata guna lahan. Selain itu, perlu diperhatikan pula alternatif kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pemanfaatan lahan. Pemirsa, itulah misteri di balik banjir bandang Garut dan beberapa penjelasannya. Semoga membuat kita semakin mencintai dan menjaga lingkungan sekitar ya.